sekolah yang mungkin rekan kami juga dari Kabupaten Bandung, beberapa sekolah yang ditunjuk kemudian bisa hadir. Terima kasih untuk berada di sekolah kami. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Arif Nugraha. Kebetulan saya dipercaya untuk mengelola SMK Plus Al-Aitam. Perlu diketahui bahwa SMK Plus Al-Aitam ini berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Al-Aitam Bandung, di mana di dalamnya ada beberapa unit. Di kami itu ada SD Plus Al-Aitam, TK Plus Al-Aitam, kemudian SD Plus Al-Aitam, kemudian SMP Plus Al-Aitam, SMK Plus Al-Aitam, kemudian di sini ada perguruan tinggi Akademi Industri Tekstil Bandung (ITB) yang merupakan di bawah naungan yayasan. Pengelola kami adalah Bapak Said Iskandar yang merupakan pendiri dan perintis adanya lingkungan pendidikan di kami. Itu yang Bapak Ibu perlu ketahui, yang saya harus perkenalkan yayasan dan unit yang ada di kami. Kemudian ini merupakan program kerjasama yang dari perguruan tinggi yang kedua barangkali setelah Universitas Telkom yang pernah juga melaksanakan pengabdian pada masyarakat dengan bekerja sama dengan Fakultas Teknik Elektro. Nah, sekarang kami dapat kepercayaan juga dari Fakultas IPA jurusan Matematika untuk bekerja sama juga dalam pelaksanaan. Intinya kami hanya bisa intinya menerima Bapak Ibu saja dengan di sini dengan apa adanya, dengan ruangan seperti ini. Kemudian peserta juga kemungkinan melibatkan semua masih dalam perjalanan. Hal yang terpenting barangkali saya dengan teman-teman barangkali ya, terutama untuk guru-guru yang ada di SMK Plus Al-Aitam juga, mudah-mudahan dengan kegiatan ini ada hal atau masukan yang bisa membuat baik dari seluruh guru yang mengajar matematika, apakah itu nanti hasilnya ada formula yang bagus, yang baik, yang nantinya akan disampaikan untuk anak didik kita. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Plus Al-Aitam yang telah memaparkan sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Pelaksana Workshop Business Study untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah bahwa pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah bisa bersilaturahim sehat. Semoga berkah, selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in tabi'in, dan insya Allah kita termasuk umat Nabi dalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif, Pak Atan yang telah berkenan menerima kami dari sana, sama-sama dari pelosok juga Bandung Barat, ada yang dari Kabupaten Bandung
Insya Allah kita di sini berkumpul untuk sharing juga terhadap rekan-rekan saya. Di sini kita berdelapan, Pak. Yang pertama Pak Yusuf Fajar, kemudian Bu Ici dan Bu Yulika. Kemudian dari tim mahasiswa ada Romzi, kemudian ada Ahmad, ada Dwi, dan ada Yuske. Kita berdelapan dari tim mahasiswa. Bahwa pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu program diklik seperti halnya tadi diutarakan oleh Pak Arif. Di perguruan tinggi itu kita terpaut dengan 3 kegiatan: agama, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan yang terakhir itu pengabdian pada masyarakat. Disarankan di sini kita bisa sharing kami dari program studi matematika yang lebih kontennya sebenarnya lebih pada matematis selain kita menggali tentang pembelajaran. Guru itu sebagai satu-satunya sumber ilmu. Akhirnya cuma satu-satunya bukan, bahkan teknologi mah lebih memudahkan orang kan daripada iya kan, lebih tahu anak-anak gitu, lebih tahu anak-anak gitu. Nah karena udah era terbuka itu berbeda pengajarannya. Ada tim yang organisasi menjadi bagian yang dia asal dulu. Mungkin ilegal kan ya, ilegal kan dulu kan sudah dibebankan administrasi misalnya. Di lain-lain itu pas bikin misalnya sekolah misalnya, karena kan lihatnya outputnya ada anaknya juga kan dari aktivitas sebelumnya supaya efektif. Nah itu di instan itu juga mungkin masuk sebagai kan itu udah dari juga sama learning, MBL, lanjut business itu udah muncul tadi udah tulisnya dari yang menjual pembelajaran yang menjual aku maksudnya di awal ini sebelum kita Kasus tadi itu kan tadi dibilang ada disability dan sebagainya. Kalau itu adalah dia kan model pembelajaran, ya, atau metode pembelajaran. Kasus tadi itu enggak, ini tempat ngumpul-ngumpul untuk mengingat. Nanti makanya dibikin kelompok ini. Oh problemnya ini cocoknya materi ini dengan pendekatan apa? Gitu. Jadi nanti tiap kelompok mungkin berbeda, boleh dengan empiri, boleh dengan apa tadi untuk observasi, discovery learning, boleh apapun gitu. Nah enggak semua materi yang kira-kira kita ya cocok ya betul. Program studi matematika apa yang ini universitas tinggi sekolah pelatih bagian yang harus dikerjakan adalah menyusun lesson design. Tapi kemudian sulit ditambah ada sulit, bisa juga menjadi sulit. Jadi yang penting siswanya sulit. Nah, memang dulu kita diskusikan nanti masing-masing keluarga. Jadi bagaimana nih? Tadi saya dengar yang sulit. Bagaimana itu ya sulit ya. Dan ini adalah saya kan akan membuat satu masalah pada saya sistem bersama dengan 2 variabel. Nah sebelum masuk ke 2 variabel, kita kasih dulu dengan yang 1 variabel. Misalkan kalau kita punya uang 100.000
anak-anak kan punya toko bakso, terus saya dapat kembalian 15.000. Nah, kami saya kepada kita berapa harga satu mangkok bakso. Itu kan kalau kita lihat di modelnya satu mangkok bakso itu harganya X, dapat 5 mangkok bakso kan 5X, terus dapat kembalian 15.000 kan. Nah, tapi 5X menambah 15.000 sama dengan 100.000. Nah, sehingga 5X sama dengan 85.000 ya. Sehingga X sama dengan 85.000 dibagi 5, jadi berapa? 17.000 ya. Nah, di Unisba ada bahasa aku 17.000 bikin soal gitu. Nah, itu satu variabel ya, jadi anaknya kok ada nanti 5X tambah sekian. Nah, berapa bersama linear kita berikan dulu ya, jelas dulu. Nah, sesudah itu ya atau yang lain mungkin lebih paham ya, kalau bersama trigonometri apa yang tadi itu mau diberikan dulu. Ya, diskusi bisa. Nah, lalu kita memperhatikan masalahnya. Jadi caranya apa rumusnya ini? Contoh soalnya. Bayangkan. Misal ketika perpindahan, kadang kalau anak sama nggak Bu kayak tulisan ya sama bayang iya sama iya karena transformasi geometri itu termasuk penyempurnaan ya nah Salah satunya, tapi transaksi itu memang iya beda-beda enggak kalau ini kondisi sama-sama transformasi bergerak dari timur misalnya ke arah utara, dari timur ke barat dulu, dari barat ke utara. Itu kan dia dari satu titik ke titik yang baru kan. Yang perpindahannya berarti ke A, dari A ke C tertentu, A ke B, sampai ke C gitu. Ini kan harus berarti pada titik ini cuma bisa 2 kali lagi. Nah, iya kayak gitu. Sama kayak gitu. A ke B bukan dari P si PA nya gitu. contoh soal Contoh soalnya kayak gini kalau kan iya gini dibikin kayak enggak kalau emang kayak emang kayak gini yang saya lihatnya makanya soal cerita ternyata kan enggak. Nah, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi itu transformasi. Nah, transformasi itu pertamanya itu sebelumnya di sini ada yang suka enggak ada yang suka main catur, ada yang suka main catur, ada oke apa belum main catur kan pasti kalau misalnya benteng itu kan pasti bajunya kayak gimana lurus ya, kalau nggak lurusnya vertikal pasti dia harusnya horizontal. Kalau misalnya kuda dia pasti letter L gitu ya. Kalau apa ya kita bilangnya perdana menteri itu pasti bajunya bebas ya, bisa miring, bisa lurus, bisa samping. Nah itu berarti si pion-pionnya itu berpindah tempat ya, berpindah tempat. Nah ada juga yang suka main atau suka lihat deh, karena di Indonesia kita nggak ada musim salju ya, suka main ski gitu kan, itu pasti berpindah bergerak. Emang ini peserta? Kita nonton misalnya balap mobil itu juga pasti ada perpindahan gitu, pergerakan. Nah di sini transformasi geometri itu yang akan saya sampaikan, yang akan disampaikan itu mengenai pergeseran. Apa sih pergeseran? Nah secara matematika itu bagaimana sih pergeseran itu? Nah sudah semua. Oke, itu sudah sekarang kita anggap sebuah mobil itu ada di sebuah titik gitu. Jadi titik awalnya itu di situ ada kata-kata pusat. Jika pusat perbelanjaan, ini juga ikut gambar deh ya biar kita sama-sama bareng.
berarti yang horizontanya 3 langkah ke kanan. Terus 2 langkah ke bawah. Kalau di secara Ya, kalau secara model tadi yang mana ini ya? Sebentar ini, kenapa ini ditambah? Min 1 ini ditambah 3. Min 1 di sini berarti posisi awalnya Min 1 ditambah 3 karena digesernya tadi 3 ke kanan. Kalau yang ini ditambahnya -2 karena adanya dari bawah. Oh. Hasil akhirnya jadi 2. Boleh ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang saya hormati, Bapak Ibu tim dari Universitas, terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah refleksi dari hasil apa namanya tadi, simulasi open class yang sudah disampaikan oleh guru model, kemudian tadi diamati oleh observer dari masing-masing kelompok. Nah, ini kita sama-sama diskusikan Pak, mengenai apa yang sudah disampaikan oleh rekan kita Ibu Alfiani. Nah, untuk itu kami bagi 2 sesi. Yang pertama untuk guru model Bu Alfi menyampaikan barangkali apa kekurangan kelebihannya tadi dari segi penyampaian materi atau apa yang masih kurang atau ada yang bisa membuat siswa itu sendiri sudah antusias gitu kan, bisa mengikuti materi yang disampaikan. Untuk itu kami beri kesempatan kepada Bu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya setelah tadi ini kekurangannya kalau dari saya sendiri, pertama mungkin persiapannya tadi juga pendahuluannya nggak kerasa banget gitu, kayak berjalan kalau cepat mungkin karena dari waktu yang sebelumnya gitu. Sebelumnya itu tadi persiapan dari mulai media dan bahan ajarnya. Kalau untuk open class nanti siswa akan memperoleh KKS masing-masing gitu setiap kelompoknya. Masih ada beberapa perubahan ya, nanti niatnya mau memberikan soal sama majelis, tapi ternyata kalau untuk siswa terlalu tinggi gitu ya, jadinya kesulitan soalnya kita turunkan. Dan itu jadi diganti. Sehingga mungkin penyampaiannya kalau saya rasa kalau untuk siswa saya masih terlalu cepat gitu, karena kan kalau siswa harus perlu dibimbing satu-satu pelan-pelan gitu. Tapi tadi jadi ada ya ide gitu, pemikiran kalau oh iya positif negatifnya dari diagram analisisnya juga gitu. Kalau utara timur selatan itu, kalau selatan itu harus jadi negatif. Nah seperti itu terima kasih banget sudah mengingatkan ya, memberi masukan. Terus paling yang tadi sih mungkin antara kedua gitu, dan menurutnya belum terlalu ya belum optimal gitu penyampaiannya. Kalau secara materi, jujur saya basicnya bukan matematika. Jadi saya masih belajar, pasti saya belajar ini. Cuman kalau untuk dinamika transformasi geometri, kalau dengan geometri ya tidak juga ada gitu, dinamika transformasi. Jadi secara prinsip memang sama pergeseran cerminan dan ada. Gitu. Jadi
saya belajar secara model matematikanya itu ya ke Guria dan juga ini saya dibimbing gitu. Jadi saya masih perlu konfirmasi juga ini harus digaris atau tidak antara titik dan perpindahannya sebenarnya saya masih kurang paham gitu. Ada yang bilang nggak usah digaris, tapi kalau di sini itu digaris gitu kalau perpindahan gitu kan yang kayak gitu. Nah itu kalau dari materi gitu kalau untuk pengetahuan sendiri gitu. Itu Pak. Terima kasih Bu Alfiani telah menyampaikan refleksinya tadi atas apa yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua kita ke observer masing-masing ini ya kelompok untuk menyampaikan hasil observasinya. Nah ini juga barangkali nanti kan buat masukan kita juga di ketika mengajar pada siswa begitu kan harus seperti apa bagaimana gitu, supaya siswa-siswa kita bisa paham gitu. Maka dimulai dari kelompok Bu Hai. Terima kasih atas waktunya. Secara umum, mohon izin untuk berdiri. Yang saya amati Bu Alfiani secara umum pola pembelajarannya dalam hal matematika sudah mengena, cuman mohon maaf asal takut si anak-anak yang saya amati tidak diberikan ruang untuk apa ya, awalnya ini kan bisa saja metodenya juga misalkan Bu Alfiani menjelaskan dulu yang akan saya paparkan itu metodenya apa ya, tujuan metode, kemudian ini demonstrasi awalnya supaya membuat siswa tertarik. Kemudian juga tidak ada salahnya Bu Alfi memasukkan manfaat mempelajari ini ya. Yang kedua, saya amati tadi karena mungkin di sini tidak tahu di setnya ada yang tidak mengerti, siswa kebingungan menentukan daerah positif negatif antar kuadrannya. Nah, diharapkan untuk nanti ke depannya sebelum tampil kita dalam pembelajaran diingatkan pada siswa bahwa materi berikutnya itu apa, sehingga siswa ada persiapan untuk membawa alat ajarnya. Tapi kalau bisa, kalau kita mau pelayanan prima, disediakan oleh kita ya, mulai dari penggaris, kemudian nanti ada metode materi pembelajaran yang kita arahkan itu ya. Itu mungkin yang saya amati, mohon maaf ya Bu Alfi, ini hanya masukan dari saya. Yang ketiga, ternyata ini titik tekan rumusnya ya Bu Alfi ya, X tambah A, Y tambah B nya itu ya ya refleksinya gitu ya. Jadi tidak semua siswa kan sampai ke refleksi sana ya gitu ya. Tapi kalau saya amati ini siswanya luar biasa baralager. Jadi baralagernya itu langsung kerjasama. Dan biasa di matematika mungkin seperti itu ya, guru sulit menjelaskan, jadi rekannya yang mengerti di istilah nama digembrong kusireum, jadi kan ya kumaha. Tapi luar biasa ini pesertanya, tepuk tangan buat pesertanya ya. Alhamdulillah bisa men-share diri. Mungkin itu Bu Alfi, terima kasih. Terima kasih Bu Hai telah menyampaikan hasil observasinya. Tadi ada beberapa kekurangan, jadi juga bukan kita semua sebetulnya ya, apa yang tadi model yang disampaikan itu sebetulnya ya model diri kita juga gitu kan. Kadang-kadang kita juga masih banyak yang belum bisa disampaikan oleh kita kepada siswa. Tapi mudah-mudahan ini menjadi langkah kita nanti ke depan, bahwa hal-hal yang tadi ditekankan oleh Bu Ani kita
perhatikan. Wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Kalau saya bilang SMK bisa, SMK bisa. Kalau 3 kali SMK, yes, bisa, yes, yes. Ulangi ya, SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Kurang kompak. Tambahan asuhnya oleh saya SMK Al-Aitam selanjutnya ya. SMK bisa, SMK bisa, SMK Al-Aitam bisa, yes. Silakan yang baru datang. Tepuk tangan dulu buat semuanya supaya tidak ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini diberi kesempatan untuk mempresentasikan yang berkaitan dengan lesson study. Saya sebagai moderator Aimulan dari SMK 3 Balenda, dan nanti akan dipaparkan materinya oleh Ibu Mepti Novianti. Tepuk tangan dulu. Ya, mohon kerjasamanya yang baik. Selamat beraktivitas dan semoga hasilnya diperoleh dengan baik. Kita sama-sama mengucapkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ibu Mepti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo, Mas. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Hanya buat saya yang belum makan ini. Hai. Halo. Memberikan materi yang mungkin berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama mungkin adalah ada yang sudah pernah tahu tentang ini, transformasi biometrik. Transformasi biometrik. Sebelumnya mungkin tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami ya sejauh mana kalian memahami tentang refleksi atau tentang transformasi geometri, dan nanti kalian akan bisa menyimpulkan apa sih transformasi geometri itu. Yang akan dibahas sekarang adalah yang berkaitan dengan refleksi. Apa sih sebenarnya itu?
ada jawaban yang sama ya setiap kelompok ya. Titiknya beda. Dan kemudian saya persilakan kepada observer untuk menyampaikan hasil yang diamatinya, terlebih kepada para peserta ini. Dipersilakan siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Meti, saya rasa sudah bagus Bu, dari awal sampai akhir. Saya lihat sudah bagus sekali. Anak dari pertama persepsi ada, kemudian untuk penyemangat anak juga sudah ada, kemudian untuk proses dalam pembelajaran juga sudah ada. Hanya sedikit saja, mungkin ini bagi guru-guru matematika, tadi juga saya sudah bertemu ketika Bapak Yusuf. Hanya untuk mengingatkan saja, dalam pembuatan mungkin tadi tidak mengingatkan ya Bu, untuk di dalam kertas berpetak biasanya anak membuat garis titik itu jaraknya biasanya sama ya Bu ya. Tadi saya lihat dari kelompok ini dengan kelompok yang di sana banyak ada beberapa anak yang berbeda, sehingga ketika dia menggariskan, kenapa ya jaraknya sama tapi kenapa gambarnya berbeda katanya. Mungkin hanya itu untuk diingatkan lagi. Kemudian kalau misalkan saya menjadi seperti ibu, saya mengajar seperti itu, tadi juga saya lihat anak-anak itu ada yang mau bertanya tapi malu gitu. Mungkin kalau yang saya lakukan, mungkin saya harus berkeliling gitu ya, berkeliling menanyakan ke anak apa kesulitannya atau di mana anak mau menanyakan, sehingga walaupun biasanya anak kan ada yang mau nanya tapi nggak mau gitu, malu mau nanyanya. Ketika ibu gurunya berkeliling, ketika gurunya dekat dengan anaknya, biasanya anak baru mau bertanya. Ya mungkin itu aja semuanya. Dari penutup juga sudah ada. Hanya itu saja. Mungkin mohon maaf kalau saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya limpahkan ke observer yang kedua, silakan.
secara keseluruhan Ibu Mete memang sudah bagus ya, sudah berhasil membangkitkan anak-anak itu aktif. Ini ada beberapa catatan yang bagus ya. Siswa aktif saat diberikan stimulus, beberapa siswa juga aktif saat berdiskusi. Kalau masih ada siswa yang masih kebingungan dengan tugas yang diberikan, tapi terhadap tugas yang kedua dan selanjutnya siswa antusias untuk maju ke depan. Nah, terus kemudian, nah ini pas ada beberapa siswa saat tugas keempat dan kelima merasa jenuh dan ada yang merasa ngantuk gitu, mungkin karena ya kan 1, 2, 3 itu semangat ya, kelimanya mulai jenuh. Kemudian saat tugas ini diberikan masih ada beberapa siswa yang masih kebingungan dalam mengerjakan ya kurang pahamnya itu dokumentasi. Kemudian tadi juga sama yang ini siswa malu dalam mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir waktu pembelajaran lebih dibatasi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya titik tekankan di sini, saya ingat satu pepatah, jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, itu saja. Mungkin Bapak Ibu semangat berkarya, semangat berkreativitas. Semoga lesson study ini bisa menambahkan wawasan bagi kita dan kita betul-betul berkarya optimal nanti di sekolah masing-masing. Terima kasih. Sekian yang bisa kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.